FPTI Federasi Panjat Tebing Indonesia berdiri pertama kali diresmikan pada tanggal 21 April tahun 88. Akhirnya kita menjadi anggota KONI dan KOI pada tahun 94. FPTI sebagai satu-satunya lembaga yang diakui oleh pemerintah kaitannya dengan urusan panjat tebing mempunyai dua tanggung jawab. Selain ke sportnya, olahraga, tapi juga ke petualangannya sebagai ibu kandungnya kan. Sejak masuk menjadi cabang mandiri tahun 2000 sampai hari ini kita belum pernah lagi absen di PON ya. SEA Games Palembang kita masuk, itu capaian juga yang luar biasa walaupun ya kita dominasi, dan puncaknya kita masuk di 2018 besok Asian Games. Kejurnas kelompok umur yang terakhir di Jogja ini adalah kejurnas kelompok umur yang ke-10 yang diikuti oleh 18 pengurus provinsi se-Indonesia. Dari segi jumlah provinsi di Indonesia yang ikut itu memang menurun dari yang tahun kemarin yang ke-9 di Tanjung Balai Karimun. Tapi dari segi jumlah atlet yang ikut serta itu ada 346 kalau nggak salah yang terlibat. Jadi dalam sistem kompetisi yang dijalankan oleh FPTI mempunyai beberapa event. Event resminya dan event tertingginya adalah kejurnas. Dan ada kejurda, kejurcap atau kejurkap. Selain itu ada event nasional. Event nasional itu untuk tingkat umum dibagi menjadi beberapa pelevelan. Yang masuk ke perhitungan peringkat nasional dan yang tidak. Ada aturan-aturannya. Untuk kelompok umurnya juga ada kejurnas kelompok umur yang sudah berlangsung sampai ini yang ke-10 kemarin ya. Kelompok umur ini dihitung jadi 19 tahun ke bawah. 19 tahun dan 18 tahun itu kelasnya adalah junior istilahnya. 17-16 tahun itu YOT A. 15-14 tahun itu menjadi YOT B. Nah di bawah YOT B ada istilah spider kid. Spider kid ini sebenarnya ini sedang kita evaluasi untuk lebih dominan ke bermainnya. Karena kalau 14 tahun ke bawah ini kan yang dominan adalah cenderung ininya orang tua, pelatih. Jadi lebih cenderung banyak merusaknya. Jadi yang 14 tahun ke bawah ini sedang kita evaluasi. Karena di FSC juga sudah dievaluasi, ini tidak dipertandingkan secara formal, tidak diberikan medali, tapi awardnya adalah hadiah berupa apa, supaya efek bermainnya dulu lah dikedepankan. Gitu 14 tahun ke atas baru secara formal. Ready. Di dalam olahraga panjat tebing ini kita punya 3 nomor ya, tiga klasifikasi, yaitu lead itu rintisan ya mungkin kalau bahasa Indonesia. Jadi itu kita dengan dinding panjat yang ketinggiannya minimal itu 15 meter. Di situ kita memanjat itu dengan untuk kita masang pengaman sendiri. Jadi dari bawah itu talinya masih bebas, kemudian kita harus memasang setiap pengaman itu sendiri dengan pegangan ataupun jalur yang kita panjat itu dengan tingkat kesulitan tertentu. Itu lead gitu. Itu yang dinilai adalah ketinggiannya. Jadi yang siapa yang paling tinggi dia yang menang gitu. Kemudian untuk boulder. Kalau untuk boulder itu sarananya atau dinding panjatnya itu relatif pendek, kemudian tidak menggunakan tali, tapi di bawahnya itu ada matras sebagai pengaman. Meskipun pendek, tapi itu jalurnya justru lebih susah ya, lebih ekstrim gitu ya. Kemudian untuk kategori speed itu ada di sini ada speed pun ada nomornya masing-masing, yaitu ada speed world record itu yang sampai ke kejuaraan dunia. Jadi itu udah
jalurnya sudah standar, sudah ada standarnya khusus gitu ya. Ada catatan waktunya untuk rekor dunianya juga ada itu. Kemudian satu itu speed klasik. Speed klasik ini pada awalnya dulu speed itu hanya speed klasik gitu ya. Jadi setiap kompetisi jalurnya berbeda gitu. Jadi tidak ada standarnya itu. Itu awalnya dulu adalah speed klasik. Kemudian yang terbaru itu adalah speed track. Dari kejurnas pertama sampai yang ke-10 ini sebenarnya dominasi masih belum banyak berubah untuk kelompok umur. Masih Jatim, Bali, Kaltim. Cuman dari daerah-daerah yang bukan dominan ini cenderung banyak dinamikanya. Kayak Jateng, kadang kejurnas kemarin naik, kemarin turun. Jatim yang relatif stabil. Terus untuk yang umum, nah ini yang dinamikanya yang umum ini yang sangat ketat. Dominasi Jogja selama 4 kali berturut-turut sejak tahun 2000 sampai 2004 mendominasi karena terlambat melakukan regenerasi, dia drop. Nah, dominasi diambil oleh Jatim. Kadang kemarin Pon Rio diambil alih oleh Jateng. Kalimantan Timur tahun ini agak ketar-ketir karena sudah ada Kaltara, di mana atletnya penyumbang emasnya banyak yang dari Kaltara. Terus DKI karena sebenarnya banyak sekali atlet berpotensi, cuman yang namanya ibu kota kadang suka banyak konflik, jadi terganggu dengan itu. Banten yang jauh ini belum berkembang. Sumatera sudah mulai menggeliat. Dulu di era saya Sumatera Barat, Padang itu atlet-atletnya bagus-bagus, tapi mati suri beberapa tahun, sudah 3 tahun terakhir ini mulai sangar lagi. Untuk DIY kita kurang lebih 20 orang atlet yang kita kirim karena kebetulan kita tuan rumah untuk tahun ini, jadi kita bisa mengirimkan lebih banyak. Tapi hanya beberapa saja yang mempunyai peluang besar untuk meraih medali di event Kejurnas ini. Di antaranya Tias dari Bantul. Kemudian ada satu lagi untuk yang atlet putri itu Lintang. Lintang ini juga dia baru kelas 4 SD dan dia juga bisa bersaing di kelas yang di atasnya. Jadi bagi saya itu juga dia luar biasa. Dan satu lagi adalah Seto. Dia memang sudah agak lama dia untuk menekuni panjat tebing karena kakaknya sendiri juga atlet panjat tebing. Jadi ya mudah-mudahan dari ketiga atlet ini bisa memberikan yang terbaik untuk DIY. Saya mengikuti kejurnas sudah sebanyak 3 kali, di Bali, di Lombok, sama di Batam. Waktu di Bali mengikuti lomba lead, speed, yang di Lombok juga lead speed, yang di Batam lead boulder sama speed. Untuk Seto itu spesialisasinya di boulder ya. Dia lebih dalam latihan lebih banyak ke boulder. Sebenarnya punya talenta juga ya di nomor speed ya. Tapi mungkin karena dia jarang berlatih di situ, mungkin jadi belum untuk saat ini mungkin belum maksimal ya. Mungkin kalau dilatih rutin selama setahun 2 tahun mungkin dapat berprestasi juga di nomor speed. Untuk persiapan diri di dalam 1 ada Seto dari daerah Jakarta dan di jalur 2 ada Tamrin Tahir dari Riau. Starting pad
Di jalur 1 Seto dengan waktu 07,13 dan jalur 2 Tamrin Muraki Rukol. Maka dengan tingkahnya bahwa berhak masuk kelas selanjutnya adalah Seto dari daerah istimewa Yogyakarta. Saya mengikuti Kejurnas pada tahun 2014 di Batam, Kepulauan Riau. Saya mengikuti kategori Speed Classic, Spider Kit B, dan Lead Spider Kit B. Dan hasilnya Spider Kit Speed Classic yaitu peringkat 4 dan Lead Spider Kit B peringkat 6. Pada awalnya saya berlatih di lead, maka saya cenderung di lead. Dan pada saat ini saya mulai berlatih speed dan boulder. Tadinya Lintang jadi atlet itu sebenarnya tidak sengaja. Jadi karena waktu itu saya ngantar anak saya yang nomor 1 dan nomor 2 itu, karena waktu dulu itu pada zamannya anak saya itu getol-getolnya dengan game online. Jadi waktu itu saya berpikiran, kenapa anak saya ini tidak saya alihkan ke olahraga yang pernah saya terjuni itu. Jadi waktu itu saya kepikiran panjat tebing ini. Terus saat itu saya minta rekomendasi dari teman-teman yang dulu pernah sama saya, diarahkan ke SMA 3 waktu itu. Jadi saya waktu itu langsung ke SMA 3. Nah, di sana ada pelatihnya, terus saya disuruh seharinya lagi disuruh ke sana untuk latihan itu. Jadi awalnya dari itu, akan tapi anak saya yang si Lintang itu ikut. Jadi setiap harinya ikut, hanya saja kalau di istilahnya disuruh naik atau manjat itu belum berani. Tapi lama-lama akhirnya berani juga, akhirnya jadi ikut-ikutan naik manjat. Jadi awalnya dari itu. Jadi tapi setelah pelatihnya bilang bahwa Lintang masih justru mempunyai skill yang lebih dari kakak-kakaknya, maka dari itu Lintang saya teruskan sampai saat sekarang ini. Program latihan saya di Mandala sama di SMA 3B. Dan program atau latihan saya adalah lead, terus 5 hari untuk latihan teknik dan 1 hari untuk latihan fisik. Latihan teknik adalah untuk supaya bisa bagaimana cara menukar tangan, melompat, dan cara memegang poin yang benar. Untuk provinsi yang bagus pembinaannya mungkin DKI Jakarta dan Jatim Jawa Timur. Maka yang berhak masuk ke kelas selanjutnya adalah Jasmiko Pamungkade dari Jawa Timur. Terutama Jawa Timur ya, luar biasa sekali mereka dari pembinaan yang dari kecil ya, dari umur 9 tahun, kemudian dari setiap generasi, setiap jenjang itu mereka ada semua gitu ya, jadi stoknya banyak gitu ya. Kalau kita kan, kalau di sini kan hanya 1, 2, mereka dari umur sekian tuh stoknya banyak gitu, jadi mereka tidak pernah kehabisan stok ya, padahal tidak pernah ada satu generasi yang hilang gitu. Jadi mereka ada generasi di atasnya yang sudah pensiun, di bawahnya mereka bisa langsung berprestasi seperti itu gitu ya. Kalau di Jakarta untuk sementara ini, kalau di pengurus daerahnya, pengurus provinsinya, jadi
ada lapis 1, ada lapis 2. Lapis 1 itu proyeksinya untuk PON 2016 nanti, dan untuk lapis 2-nya itu proyeksinya untuk 2020 kayak gitu. Jadi yang masing-masing punya pelatih masing-masing dan program masing-masing. Kita juga bukan sekedar untuk PON, tapi kan kita juga di sini ada Kejurnas kelompok umur. Jadi kelompok umur ini kan dari umur 6 tahun. Nah, sebenarnya dari 6 tahun pun kita udah bisa gitu. Jadi kita juga nggak mau asal rekrut memenuhi kuota, tapi bisa dibilang nggak ikut kompetisi belum layak, kita juga belum mau gitu. Nggak mau juga seperti itu, atau misalnya kita paksakan untuk latihan kayak gitu, kita juga nggak mau. Regenerasi panjat tebing sebaiknya dimulai dari usia dini ya. Jadi ada yang ngurusin khusus atlet-atlet junior, dan ada juga yang ngurusin atlet-atlet senior. Jadi mereka dipisahkan supaya tidak ada beban di yang junior dan mereka dapat berlatih lebih maksimal. Hanya saja dalam kepelatihannya saat sekarang ini pelatihnya masih campur dengan atlet, jadi mungkin kurang fokus untuk melatih anak-anak. Mungkin nantinya kedepannya mungkin akan lebih bagus karena mungkin pelatihnya akan disendirikan, jadi khusus pelatih ya pelatih, untuk atlet ya atlet, seperti itu. Jadi untuk kendala dalam regenerasi, kurangnya SDM yang mampu dan mau untuk melatih atlet-atlet junior, dan juga mungkin keterbatasan dana dari DIY sendiri ya, sehingga tidak mampu untuk menggaji pelatih maupun atlet yang dibinanya. Insentif yang diterima sebagai atlet dari tim Kota Yogyakarta sekitar 300.000 per bulan, dan sebagai pelatih Porda Tim Kota Yogyakarta sekitar 350.000 ya. Jadi mungkin itu sangat kurang untuk menghidupi keluarga. Sedangkan sebagai pelatih Kejurnas junior mungkin tidak ada materi yang diterima, jadi itu cuman loyalitas saya sebagai asli orang Jogja untuk membangun panjat tebing Kota Yogyakarta. Dengan perhatian yang minim dari pemerintah khususnya DIY ya, mungkin banyak atlet yang muda, mereka berbakat, tapi menjelang mereka berprestasi tapi kurang perhatian, mereka akhirnya pun memilih untuk pindah ya, untuk mengejar karir maupun materi yang lebih menjanjikan ya. Hasil dari Kejurnas kelompok umur ke-10 kemarin itu akan menjadi dasar untuk membentuk tim nasional untuk bertanding di ASEAN Youth Championship di Putrajaya, Malaysia pada bulan Desember. Untuk IFSC World Youth Championship di Arco, Italia kemarin, tim yang kita bawa adalah juara tahun kemarin. Event ini adalah event 2 tahunannya IFSC, event tertingginya IFSC untuk kelompok umur. Diikuti oleh 53 negara seluruh dunia. Hasilnya memang kita hanya sampai 8 besar ya. Catatan menyatakan pada saat ASEAN Youth Championship di Singapura 4 tahun lalu, kita juga juara umum. Kita ngalahin Jepang, ngalahin Korea. Tapi di saat generasinya ini naik ke umum, ketemu lagi di ASEAN Championship di Lombok, yang dulu kita kalahkan, sekarang mengalahkan kita jauh sekali. Untuk lead dan boulder terutama. Ini persoalan. Ada blank di sini, pembinaan. Tidak ada kesinambungan, sehingga kelihatan sekali jauhnya ketinggalan. Tidak bisa kita ngandelin speed doang gitu, karena speed pun sekarang kita sudah tidak mendominasi.
Karena sebenarnya kan di saat mereka sudah masuk ke umum, ini juga harus dilevelin lagi. Seharusnya kawan atlet-atlet yang dalam setahun kemarin dia mendominasi di nasional, di peringkat 1 nasional, peringkat 2 nasional ini, untuk tahun depannya mereka harus kita angkat lagi dong mentalnya untuk bertanding bukan di nasional lagi. Kita dorong mereka ke Asia, kalau perlu ke dunia, bertarung mereka di sono. Jangan bertarung lagi di nasional. Kalau mereka masih bertarung nasional, standarnya di situ juga. Gitu. Ini persoalannya di sini. Kalau bicara prestasi, kita bicara terakhir aja ya. Asian Championship kita juara umum di Lombok dengan 4 medali emas, mengalahkan Jepang dan Korea. Tim kelompok umurnya, juniornya, 2 kali berturut-turut kita juara umum. Kalau dari bicara prestasi dari Asia, dari eranya ETA sampai sekarang Aspar, Tita, walaupun semakin ketat, itu kita masih mendominasi untuk speed. Asian Beach Game kita masih menyumbang 2 medali emas. Jadi kalau berbicara pembinaan, waktu kemarin kita mau minta anggaran ke Menpora untuk berangkat ke Italia, kita ditanyain, mau dapat apa kira-kira sana, berapa medali? Kami bicara terus terang, kita tidak bicara medali, saya bilang. Sangat berat. Cuman kalau kita tidak bisa menjanjikan medali terus ini tidak diberangkatkan, ini suatu kekeliruan, saya bilang. Yang pertama, adik-adik tidak akan terbuka wawasannya. Sekeras apa mereka latihan di Indonesia, terbuka mereka di sono, ternyata masih sangat jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memetakan lawan-lawan kita besok. Dan ini proses yang sangat vital dari segi pembinaan prestasi di usia dini. Jadi tidak melulu bicara target, ngeluarin duit tidak melulu bicara medali.